adalah anak yang sehat dan baik hati. Ia hidup sendiri. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk mencari buah dan kayu bakar. Ia hafal semua jenis pohon dan buah-buahan yang ada di hutan. Wah, buah apel ini rasanya enak sekali. Setelah perutku kenyang, aku ingin mencari kayu bakar di hutan. Sesampainya di hutan, Domas langsung membuat tongkat berbentuk ular. Domas memiliki pedang tajam peninggalan ayahnya. Ia sering pergi ke hutan mencari ranting untuk kayu bakar. Setelah aku membuat tongkat ini, aku akan mencari ranting untuk kayu bakar di rumah. Pada suatu hari, Domas kaget mendapati gubuk tuanya terbakar. Ia sangat sedih karena tidak ada yang tersisa. Barang-barang peninggalan orang tuanya pun habis terbakar. Para penduduk membantu untuk memadamkan apinya. Kebakaran, kebakaran! Air! Rumahku! Kenapa bisa terbakar rumahku? Rumah ini satu-satunya peninggalan mama dan papaku. Malam harinya, Domas terpaksa tidur di luar. Saat Domas tertidur lelap, datanglah seorang kakek berjanggut putih dari kampung sebelah. Domas anakku, bangunlah. Esok, kamu harus pergi ke seberang sungai dan menetap di sana. Dirikanlah rumah untuk kamu tinggal. Dan esoknya, Domas mengikuti saran si kakek. Ia menetap di hutan seberang sungai. Sampailah dia di pasar. Di pasar, ia bertemu dengan banyak sekali orang. Banyak sekali yang menyapa Domas. Halo Domas, selamat pagi. Hendak pergi kemana kamu? Dan ku dengar semalam rumahmu terbakar. Selamat pagi juga, Pak. Benar, Pak. Semalam rumah saya sudah terbakar hangus oleh api. Dan sekarang saya hendak ke hutan di seberang sungai. Saya akan mendirikan rumah di sana. Oh, baik Domas. Hati-hati di perjalanan ya. Baik, terima kasih, Pak. Saya pamit dahulu. Setelah berjalan kaki sekian lama, Domas menemukan tempat yang sesuai dengan saran si kakek. Hutan di seberang sungai. Sepertinya ini tempat yang tepat, seperti saran si kakek. Wah, pemandangan di sini indah sekali. Banyak burung-burung juga. Sepertinya aku akan senang tinggal di sini. Di tempat barulah, Domas membuat gubuk sederhana. Selain berkebun, ia pun juga menangkap ikan. Semakin hari, kebun Domas semakin luas. Domas membawa hasil kebun dan hasil tangkapan ikannya ke pasar untuk dijual. Setiap hari, Domas bekerja keras. Dari hasil kebunnya, ia bisa membuat rumah yang besar dan kokoh. Domas pun rajin berlatih bela diri. Ia berlatih menggunakan pedang dan tongkatnya. Aku harus memelihara kesehatan tubuh dengan berolahraga. Ciat, ciat, ciat. Semakin hari, Domas tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani.
Ia terkenal karena kebaikannya, keramahannya terhadap penduduk sekitar, dan kesaktiannya. Penduduk memanggilnya Sultan Domas. Pada suatu hari, saat Domas ke pasar, rumahnya dimasuki oleh 5 orang pencuri. Para pencuri mengambil pedang dan tongkatnya. Teman-teman, kita curi saja pedang dan tongkat punya Domas, karena dia sangat hebat dalam medan ini. Agar kita tidak terkalahkan, yuk kita curi saja pedang dan tongkatnya si Domas. Setuju. Yuk, kita pergi dari sini sebelum Domas pulang ke rumah. Kelima pencuri itu berniat kabur dengan menyeberangi sungai. Namun, mereka tertahan karena ada buaya dan ular, yaitu sahabat dari Sultan Domas. Kelima pencuri itu lari kembali ke arah rumah Sultan Domas. Sultan Domas tidak mengetahui kalau mereka adalah pencuri. Mereka lalu diajak mampir oleh Sultan Domas untuk masuk minum teh dan memakan camilan di rumahnya. Apakah bapak-bapak ini tersesat? Mari masuk ke dalam rumahku. Aku akan membuatkan minuman teh dan membuatkan camilan untuk bapak-bapak. Para pencuri itu minta maaf kepada Sultan Domas karena mereka telah berlaku jahat, yaitu mencuri tongkat dan pedang dari Sultan Domas. Sultan Domas, maafkan kami sudah masuk ke dalam rumahmu dan mencuri tongkat dan pedangmu. Sekali lagi, maafkan kami ya Sultan. Terima kasih juga engkau sudah menerima kami dalam rumahmu. Bahkan engkau juga sudah menyuguhkan makanan dan minuman untuk kami. Sejak saat itu, Sultan Domas mempunyai tetangga. Para pencuri sudah bertobat dan menjadi petani yang rajin. Mereka menamai kampungnya menjadi Wai Sekampung. Wai Sekampung memiliki arti yaitu perkampungan yang dikelilingi oleh air atau sungai. Kini, Wai Sekampung berubah menjadi perkampungan dengan penduduk yang rukun. Ketika Sultan Domas meninggal, ia pun dimakamkan di pinggir sungai. Sampai sekarang, makam itu masih dapat kita lihat di Desa Sidomukti, Provinsi Lampung. Nah, teman-teman, siapa yang ingin meniru sikap Sultan Domas? Teman-teman ingat ya, harus selalu rajin bekerja, rendah hati dan tetap semangat, peduli dengan lingkungan sekitar, jujur, percaya diri, hormat, sopan santun, dan mempunyai sikap saling memaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita Sultan Domas yang baik hati. Selamat meneladani sikap-sikap baik dari Sultan Domas ya. Tetap semangat dalam belajar. Sampai berjumpa kembali dalam cerita-cerita berikutnya.